Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembahasan kita pada kali hari ini adalah batasan masalah penelitian. Batasan masalah, ya, bisa kita terjemahkan yaitu batas atau ruang lingkup, yaitu sebuah upaya membatasi ruang lingkup masalah karena terlalu luas dan lebarnya masalah penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, batasan masalah adalah sebuah usaha menetapkan batasan dari masalah penelitian, ya. Sebuah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang kita lakukan. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu membatasi batasan masalah penelitian. Memang alasan ini bukan alasan yang baku, ya. Alasan yang pertama adalah karena keterbatasan waktu, ya. Ketika kita meneliti, terkadang waktu kita terbatas, hanya 3 bulan, hanya 6 bulan, hanya 1 tahun, seperti itu. Kemudian yang kedua, keterbatasan tenaga. Mengingat luasnya penelitian, kemudian banyaknya objek penelitian, terkadang dengan mungkin hanya kita sendiri melakukan penelitian, maka tenaga kita terbatas. Kemudian yang ketiga, keterbatasan anggaran, ya, karena anggaran ini menentukan dari sebuah penelitian. Ketika meneliti kita butuh transportasi, kita butuh penginapan, kemudian mungkin butuh alat-alat ATK untuk mengetik atau menyusun hasil penelitian dan sebagainya. Kemudian karena banyak atau luasnya objek penelitian jelas. Ketika objek itu luas, kemudian objek itu banyak, maka perlu kita batasi sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian apa tujuan pembatasan masalah? Tujuan dibatasinya masalah penelitian yang kita lakukan. Yang pertama, agar penelitian kita itu fokus, spesifik, ya, menjurus, tidak terlampau jauh, dan melebar kemana-mana sehingga inti dari penelitian atau hasil penelitian itu tidak bisa kita dapatkan. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Biar penelitian kita jangkauannya sedikit, tapi menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Daripada penelitian kita banyak, luas, namun tidak efektif, sehingga tidak menghasilkan hasil penelitian yang benar-benar berkualitas yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Berikut ini saya lihatkan, ya, contoh dari batasan masalah. Ada sebuah judul penelitian, misalnya kita angkat analisis putusan Pengadilan Agama Bengkalis tentang isbat nikah, ya. Nanti di latar belakang masalah, ya, mulailah kita paparkan dan kita jelaskan seperti pada pembahasan yang lalu, mulai dari pengertian, kemudian landasan teori, kemudian masalah, ya. Setelah itu baru identifikasi masalah, ya. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah, sudah kita jelaskan pada pembahasan bab identifikasi masalah, ya. Setelah itu barulah yang ketiga itu atau poin C-nya itu adalah batasan masalah. Karena judul kita adalah analisis putusan Pengadilan Agama Bengkalis tentang isbat nikah, maka batasan masalah bisa kita bunyikan seperti ini. Disebabkan karena banyaknya permohonan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dan dikarenakan keterbatasan waktu, anggaran, dan tenaga, maka penulis membatasi penelitian ini terhadap perkara permohonan isbat nikah tahun 2020. Kalau kita lihat judul, perkara isbat nikah itu kan banyak.
Bisa perkara isbat nikah tahun 2019, bisa tahun 2018, 2017. Karena terlalu luasnya perkara isbat nikah, maka kita batasi. Kita hanya meneliti perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2020. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Ini ada judul, kita sederhanakan lagi, analisis putusan Pengadilan Agama Bengkalis tentang isbat nikah tahun 2020. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah. Bagaimana bunyi batasan masalahnya? Dikarenakan judulnya adalah analisis putusan Pengadilan Agama Bengkalis tentang isbat nikah tahun 2020, maka batasan masalah disebabkan banyaknya permohonan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2020 yang berjumlah, ini kita hanya perumpama ya, 300, dan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran tenaga, maka penulis membatasi penelitian ini terhadap perkara permohonan isbat nikah tahun 2020 sebanyak 150 perkara. Jadi dari perkara isbat nikah tahun 2020 yang jumlahnya 300, maka kita batasi lagi menjadi 150. Maka untuk 150 ini ya nanti ada teknik cara pengambilan populasi dan sampelnya. Ini hanya contoh untuk pembuatan batasan masalah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Begitulah cara menentukan batasan masalah dari sebuah penelitian. Batasan masalah ini kita buat agar penelitian kita lebih fokus, kemudian lebih berbobot, dan lebih berkualitas. Di sisi lain, kita sebagai manusia mungkin keterbatasan tenaga, keterbatasan anggaran, kemudian keterbatasan waktu, maka dibuatlah di batasan masalah itu agar penelitian kita tidak kemana-mana, lebih fokus, dan akan menghasilkan penelitian yang benar-benar bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Mudah-mudahan dengan batasan masalah yang kita buat akan menghasilkan penelitian-penelitian yang bisa memberi ide atau masukan kepada pihak-pihak ya, yang dimana terkadang ada masalah, kemudian setelah kita teliti, kita tahu masalahnya, bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga hasil penelitian kita ini digunakan atau dimanfaatkan oleh orang banyak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.